Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Ini saya kedatangan Vario 150 ya. Ini 150. Nah, motor ini datang ke sini dalam keadaan mati. Datang ke sini ya dalam keadaan mati. Oke, ternyata saya cek juga di bagian sini. Kita akan coba melakukan pengecekan, dan kemarin sudah saya cek, ternyata di dashboard ini tidak bisa menyala ya. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya kita selalu bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan jasmani rohani, dan teman-teman yang di sana jauh di seantero Nusantara. Saya doakan pula semoga berkah, kerjanya rame, sehat selalu. Oke, langsung saja kita akan coba pada Vario 150 ini ya, yang datang itu dalam keadaan mati, tidak bisa hidup. Di dashboardnya ini juga tidak bisa menyala. Oke, langsung saja kita hidupkan dulu ya. Karena ini 150 ya, Vario 150. Start awalnya di double ya. Nah, ini sudah bunyi didit, kemudian saya akan coba. Nah, ini sudah hidup ya, tapi di dashboardnya itu tidak menyala. Nah, ini timbul pertanyaan, apakah yang merusak, yang mengakibatkan kerusakan pada motor ini, mengapa tidak bisa menyala? Ini berhubungan dengan kelistrikan. Makanya kita akan coba dulu pada bagian periksa, pada bagian akinya dulu ya, apakah akinya yang bermasalah atau sekriknya yang bermasalah atau lain-lainnya ya. Pokoknya fokus pada sistem kelistrikan dulu. Oke, lanjut teman-teman ya. Kita buka dulu pada bagian tutup akinya ya. Ini oke. Bagaimana kabar teman-teman? Baik-baik kan? Ini saya juga sehat, dan teman-teman di sana saya doakan pula sehat selalu juga ya. Ini saya buka dulu pada koper tutup akinya ya. Kita akan periksa dulu pada bagian akinya, apakah akinya itu yang bermasalah atau pada bagian relay atau pada bagian sekring-sekringnya. Oke, pertama kita siapkan dulu alat ukurnya ya, seperti tester ataupun bolep. Nah, yang sudah dimodifikasi ya, kita cek pakai bulb dulu aja ya, apakah menyala atau tidak. Tapi pada saat kita tekan tombol starter itu kan nyala. Mungkin tegangannya pakai yang tidak terlalu besar. Kalau untuk menghidupkan pada dashboard kan harus seterunya besar ya. Kita cek dulu pada bagian akinya ya. Memang kelistrikan harus fokus pada bagian aki dulu ya. Nah, ternyata ini hidup. Nah, dan kita akan cenderung untuk memeriksa pada bagian sekringnya atau relaynya ya. Mungkin bermasalah atau gimana. Kita cek dulu pakai alvometer aja dulu, apakah tegangannya itu di atas 12 volt ya. Kalau memang di atas 12 volt, akinya bisa dijamin bagus. Nah, kita periksa dulu akinya, pada tegangannya itu berapa ya. Oh, ternyata akinya itu ngedrop ya, 0,09. Ini dipastikan ya, akinya yang bermasalah ya. Walaupun tadi saat pakai bolop itu menyala terang, tapi pada saat kita tes pakai tester ini 1,2 volt ya, akinya itu tegangannya ya. Makanya tidak bisa mengangkat atau menghidupkan pada bagian dashboard tadi ya.
Kita cek pakai bulb dulu ya. Tapi kok terang sekali pada saat kita pakai tester. Itu tegangannya kok 15 ya. Apakah testernya ya error atau gimana ini? Ntar dulu ya. Oke teman-teman, kita akan cek kembali ya. Ini pada bagian voltmeternya itu tadi batunya atau baterainya lemah, jadi tidak bisa menunjukkan angka yang akurat. Nah, ini sekarang kita lihat pada akinya tegangannya adalah 12,5. Ini ya masih bagus ya keadaan akinya. Nah, kalau akinya bagus, kita akan periksa satu persatu pada sekringnya, relay-relaynya ya. Kita akan bongkar dulu atau lepaskan sekring dan relaynya ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita periksa pada sekring utamanya dulu ya, main. Ini kita periksa satu persatu pada bagian sekringnya menggunakan bulb ya. Kalau ini menyala berarti bagus sekringnya. Oh bagus. Pada bagian mainnya ini sekring utamanya itu bagus. Kita periksa bagian kedua ya. Memang kita periksa satu persatu, ini bagus juga. Kita periksa secara random saja ya. Nah ini menyala juga pada sekringnya. Harus cepat. Nah ini bagus juga. Kemudian sekringnya lagi pada bagian lainnya. Ini juga hidup ya. Kita memang harus periksa satu persatu pada bagian sekringnya. Ini juga bagus, tapi di sini kok ada sedikit panas atau kebakar ya. Kita ganti aja pada sekringnya itu. Kalau memang ada serepnya ya, itu di situ ada serepnya yang aslinya ya. Kita ganti saja pada sekring 10 ampernya ini, kita ganti karena tadi ada terindikasi sekring melalah ya. Nah, ternyata di dashboardnya itu masih belum menyala ya. Tidak ada suara berdenging. Oke, kita akan periksa relaynya dulu ya. Kita congkel saja begini. Oke, ternyata di bagian relay ini kaki empatnya itu ada sedikit gosong-gosong. Nanti kita akan rubber dengan relay lainnya ya. Kalau kemungkinan ini mati kan langsung bisa kita ganti saja. Oke, kita akan bersihkan dulu pada bagian kaki-kakinya ini. Kemungkinan ada yang kotor ini menghambat jadi ngepong ya. Kita bersihkan dulu. Oke teman-teman, kita bersihkan dulu pada kaki relay kaki 4 ini ya. Ini kan kotor. Nah, mungkin itu bisa menjadi penyebab arus tidak bisa mengalir dengan sempurna ya. Karena sebabkan kotor tadi itu. Kita akan bersihkan dulu sampai benar-benar bersih. Memang untuk penyakit kelistrikan di motor matic itu ya, kita harus memeriksa pada bagian-bagian yang ada di aki dulu, seperti sekring, relay, soket. Nah, itu perlu kita periksa satu persatu. Tapi untuk pemeriksaan awal
itu memang pada bagian nomor 1 adalah aki, kemudian sekring, kemudian pada soket rumah relay atau sekringnya ya. Nah, setelah kita bersihkan, nah ini kan sudah lebih bagus bersih, tidak seperti itu tadi ya. Makanya kita harus periksa satu persatu pada sistem kelistrikan dan kita pasang kembali. Semoga ini bisa menjadi penyebabnya ya, atau sumber penyebabnya. Oke teman-teman, setelah kita pasang, langsung saja kita lihat pada bagian dashboardnya apakah connect atau tidak ya. Oh, ternyata di sini masih mati juga. Maka kita lakukan alternatif dulu, yaitu penjamperan pada kaki relay kaki 4-nya. Nah, kita akan jumper dulu, hubungkan langsung, lepas dulu ya. Pada bagian ini yang ada di rumah sekring itu, kita jumper pakai kabel atau apa. Kalau hidup berarti relaynya ini yang mati atau bermasalah. Oke, kita jumper dulu pada bagian sini ya. Ini kita gunakan bagian. Oke teman-teman, kita jumper dulu ya dengan menggunakan kawat tapi yang kencang ya. Nah, kita jumper dulu begini. Kalau ini hidup berarti relaynya itu ya mati dan harus kita ganti dengan baru. Oke, kita menuju pada bagian dashboard, kita tekan dulu. Nah, ini kan hidup. Nah, berarti pada relaynya itu yang bermasalah. Oke, kita sudah vonis pada relaynya. Kita lepas dulu di jumperannya, kita ganti yang baru. Ini yang lama ya. Oke teman-teman, saya sudah bawakan relay yang baru. Ini yang lama, ini yang baru ya. Saya akan coba pasang dulu, tancapkan dulu. Nah, sekarang kita lihat pada bagian dashboardnya ya. Ini kita tekan dulu. Oh, ternyata masih mati ya. Padahal pada saat kita jumper itu bisa bagus kok. Wah, ini timbul pertanyaan lagi nih. Timbul pertanyaan lagi, apakah rumah sekringnya yang rusak atau gimana ini ya. Oke, kita periksa dulu lagi ya. Oke teman-teman, setelah kita melakukan perbaikan, pembersihan dan penjemperan, setelah kita jumper itu hidup, tapi setelah kita ganti pada relay kaki 4-nya itu tidak bisa hidup. Maka kita akan periksa pada bagian depan ini yang menuju ke ISO nya ya. Mungkin soket-soketnya itu ada yang kendor atau gimana. Kita akan periksa dulu pada bagian soket-soket di bagian depan ini ya. Saya akan periksa dulu dan bongkar dulu pada bagian depan ini. Mungkin ada kemungkinan itu soketnya kendor atau terlepas. Oke, saya bukan dulu ini, tidak saya videokan, nanti kelamaan ya. Nanti kita bisa tonton langsung bagaimana keadaan soket-soketnya. Oke teman-teman, kita lanjut. Setelah tadi melakukan pemeriksaan, pengecekan di aki, sekring, relay, ternyata tidak connect, tapi pada saat kita jumper itu connect. Kemungkinan pada kita pasang relay kaki 4 itu tidak bisa connect. Ini ada kemungkinan lain di soket-soket ini ya, yang menuju ke atas itu mungkin kendor atau kotor. Kita periksa dulu semuanya, bersihkan soket-soketnya. Memang untuk di Vario itu kadang-kadang sering terjadi error pada bagian soket-soketnya. Kita bersihkan dulu dan kita bersihkan satu persatu ya. Nah begini, kita tarik-tarik supaya kencang lagi ya. Kalau bisa semprot pakai cleaner.
semprot pakai cleaner supaya ada pembersihan. Kita pasang lepas. Ini kemungkinan pada menuju KLS-nya ya. Pada saat kita sambung itu berbunyi ya. Langsung saja hidup. Ternyata memang pada soketnya ini saja ya yang bermasalah, yang menuju ke KLS-nya itu ya. Itu kemungkinan besar terjadi kelonggaran atau kotor di soketnya tadi ya. Ini langsung hidup ya. Kita bersihkan begitu saja langsung bisa connect seperti semula. Kita akan coba dulu. Tuh, bisa hidup ya. Memang begitu. Penyakit di Vario 150 yang baru-baru maupun 125 yang keles ya, itu sering terjadi error atau kendor pada soketnya. Untuk pengecekan ya seperti itu tadi, kita periksa relay, kita rubber relay, bersihkan springnya. Tapi untuk langkah baiknya kita bersihkan dulu semuanya ya pada soket-soketnya ini. Dan tadi itu sudah berhasil ya, padahal kita bersihkan yang pada bagian soket yang maju keles ya. Di sini ada kabel warna oranye hijau, kemungkinan oranye hijau ini yang menuju ke atas ya, atau bagian kelesnya. Nah, ini sudah connect. Kita bersihkan lainnya saja ya, mumpung ini terbuka ya. Nah, begini kita tarik-tarik begini saja. Kita semprot pakai cleaner supaya ada pembersihan. Kemudian kita tancapkan, lepaskan supaya apa? Bisa bersih. Ini mah agak macet ini. Oke, memang begitu saja. Kadang-kadang penyakitnya itu sepele. Soket kendor itu bisa menjadi masalah. Kita bersihkan saja, kita lepas, langsung tancapkan lagi supaya konektornya itu benar-benar mengikat ya. Ini kabel menuju bagian apa-apa ya, juga belum hafal juga ya. Tapi untuk perbaikannya begitu, langsung saja kita menuju soketnya. Kita bersihkan semuanya ya. Ini yang konektor ke kontak juga kita tetapkan begini, suara klik gitu ya. Kita semprot semuanya. Kemudian kita pasang, lepas pasang supaya apa? Konektor itu bisa benar-benar bersih, bisa benar-benar connect. Oke, selesai untuk pekerjaan hari ini. Kita cek sekali lagi, tekan, kemudian kontak ya. Nah, begini langsung hidup, semuanya normal ya. Rating kasih oke, siap. Oke, selesai teman-teman semuanya. Itu adalah bagaimana cara menangani kalau ada motor matic Vario yang keles ya. Itu seperti itu, kadang-kadang bisa terjadi pada semua motor. Oke, sekian dulu untuk share kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tapi jangan lupa bersihkan dulu soket ini juga ya. Pokoknya soket-soket yang ada di motor ini kita bersihkan dulu semuanya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.